Kembali bersama kami pemirsa dan Anda menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sombodatu dan rekan saya. Ya, Prasetyo Ibo pemirsa. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, potensi bisnis platform otomotif komprehensif, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Ardi Alam, dia adalah CEO Garasi.id. Halo Mas Ardi, apa kabar? Halo, kabar baik sekali. Terima kasih sudah join bersama kami, Mas Ardi. Yuk kita cerita-cerita nih, gimana sih Anda melihat kebutuhan masyarakat akan platform komprehensif di sektor otomotif? Kayaknya meningkat ya, karena katanya khususnya pria. Biasanya itu cuma 2, kalau nggak militer otomotif katanya kesenangannya, benar nggak? Benar. Ini boleh cerita sedikit ya, kayak 6 tahun yang lalu, kami saat memulai merintis ini, terlihat sekali bahwa bisnis otomotif di Indonesia pasti kebanyakan tuh berbasis offline. Yes. Jadi bentuknya bengkel, penyedia jasa yang offline, dan para pengguna internet juga belum terlalu yakin untuk masuk ke online untuk mencari layanan. Sebenarnya turning point-nya adalah pada masa pandemi kemarin ya, di saat sektor otomotif termasuk bukan sektor yang esensial, sehingga banyak dari para penyedia jasa tuh harus nggak boleh buka ya pada waktu itu ya, dengan PPKM, PSBB dan lain sebagainya itu. Yeah. Dan di saat yang bersamaan juga masyarakat juga butuh mobilnya tetap servis karena mereka tetap memakainya di saat itu. Saat itulah timbul inovasi dengan adanya layanan home service tuh, sehingga di saat itu pula Garasi ID sebagai platform yang menyediakan jasa dan servis turut berkembang bersama partner-partner kami yang percaya ya. Kami benar-benar mencari partner yang dikurasi, mulai dari yang bengkel-bengkel authorized service center sampai ke yang independen dan juga penyedia jasa yang lain, sehingga kebutuhan ini makin lama setelah pandemi lewat pun masih terus-menerus berkembang. Oke, nah kalau dari sisi jenis layanan begitu yang diberikan oleh konsumen di sektor otomotif ini, apa saja yang tersedia di platform Garasi.id ini? Baik, kalau di tempat kami ya, layanan yang populer tentunya adalah jasa dan servis di berbagai kategori, mulai dari yang simple cuci mobil, sampai ke yang berat ya, seperti servis berkala, ya misalnya 20.000, 30.000, 40.000 kilometer gitu. Kemudian juga mobil itu biasanya butuh perawatan rem, perawatan ban, juga AC, coating dan detailing. Nah, kemudian, yang kedua yang kami juga surprisingly juga terus meningkat adalah layanan inspeksi nih. Jadi bagi konsumer yang ingin membeli mobil bekas biasanya butuh pandangan pihak ketiga yang objektif. Disinilah kami hadir dengan memberikan inspeksi di 170 titik, kemudian juga laporannya tuh ada apanya dan apa adanya nih, sehingga customer tidak merasa dihakimi dan penjual juga tidak merasa dihakimi. Ya, ini faktanya seperti itu. Oh, berarti itulah keunggulan dari Garasi.id dibandingkan dengan bisnis serupa gitu ya? Betul. Selain itu, value apa sih yang mungkin didapat konsumen dari platform ini? Yang kami tentunya tonjolkan di sini adalah pilihan. Jadi ada berbagai kategori tadi yang sempat saya sebutkan ya. Cukup komprehensif untuk sebuah mobil, untuk merawat mobil. Kemudian juga value yang kedua adalah kemudahan nih, karena kami hadir di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dan yang terpenting adalah kami punya customer care yang bisa melayani 24/7. Jadi sehingga pada saat konsumer itu membeli sebuah jasa dan servis atau inspeksi, dibantu oleh customer care kami untuk dari tahap arrangement waktu sampai ke pos pelayanan gitu. 24 jam selama 7 hari ya. Dan kalau kita tahu juga jenis kendaraan, merek-merek kan sudah sangat beragam ini ya, Mas Ardi. Nah, lantas bagaimana? Apakah semuanya bisa di-cover, baik mobil-mobil Jepang, Korea, Eropa, bahkan China pun sudah membanjiri pasar otomotif di dalam negeri nih? Oh, itu bukan suatu hal yang ini ya. Pada dasarnya sebuah mobil punya roda 4, punya mesin, punya rem, dan lain sebagainya. Partner-partner yang kami pilih pun bukan partner-partner yang sembarangan. Jadi yang tentunya selain dari authorized dealer atau ATPM yang ditunjuk, juga tentunya bengkel-bengkel independen yang biasanya udah punya reputasi deh dari zaman ayah saya, zaman kakek saya, bahkan udah ada kadang-kadang gitu. Layanan apa nih Mas Ardi yang paling banyak digemari oleh konsumen? Saat ini masih jasa servis, terutama yang tadi servis berkala nih, karena kami selain memberikan kemudahan juga harga yang bersaing dan tentunya jelas di
platform kami dijabarkan di deskripsinya apa saja yang didapat, apa saja yang menjadi bagian daripada paket tersebut gitu ya. Kemudian tentunya inspeksi, karena inspeksi tadi kami hasilnya juga seperti saya bilang ada apanya dan apa adanya. Jadi bantu sekali bagi konsumer yang lihat fotonya, lihat rekornya untuk menentukan apakah mereka akan jadi beli atau tidak mobilnya. Gitu. Nah, pihak-pihak yang terlibat begitu dalam layanan maupun operasional dari Garasi.id sendiri siapa saja nih? Oke, tentunya dari kami ya partner-partner bengkel yang udah berpengalaman dan modern ya. Seperti tadi saya bilang beberapa dari bengkel authorized service center juga yang independen. Kemudian tentunya gini, yang ada satu layanan yang roadside assistance tadi belum sempat saya sebut, itu kami punya rekanan penyedia jasa derek atau towing di skalanya nasional, dan yang paling penting ini juga komunitas mobil yang bekerja sama dengan Garasi ID. Nah. Kami cukup besar di komunitas gitu. Oke, berarti pertumbuhannya juga cukup signifikan gitu ya. Apa saja sih yang menjadi target dari Garasi.id dan tantangannya sejauh ini? Kita bahas nanti, Pras, kita jeda dulu ya. Ya, pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, masih membahas tema menarik kita hari ini, potensi bisnis platform otomotif komprehensif bersama dengan Mas Ardi Alam, CEO Garasi.id. Kalau saya buka-buka ini ya, Garasi.id ini memang banyak sekali pilihannya, fitur-fiturnya. Pras, ada garansi super, inspeksi mobil, kemudian servis mobil, servis berkala, ganti oil, inspeksi garasi. Apa yang belum dimiliki Mas Ardi yang mungkin akan dikembangkan atau akan hadir ditargetkan dalam jangka waktu dekat gitu? Ya, ini kebetulan menarik sekali. Kami baru saja meluncurkan sebuah produk baru nih yang namanya asisten darurat. Jadi seperti tadi layanan asisten darurat ditujukan kepada semua mobil, mau baru maupun bekas, di mana jika terjadi suatu hal ya, misalnya mogok di jalan atau terjebak, terjeblos gitu ya, kan belum tentu mobil baru itu rusak karena mogok loh ya, tapi bisa jadi terjeblos atau mungkin yang butuh bantuan akinya tekor, butuh di jumpstart ataupun misalnya ganti ban, mungkin seorang ibu yang bawa anak-anak lalu nggak bisa ganti ban gitu kan. Nah itu kami hadir, layanannya bentuknya langganan ya, 1 tahun, subscription based, mengcover itu, dan juga hadir tidak hanya memberikan layanan darurat tersebut, tapi juga berbagai value-value lain di situ di dalamnya. Ya. Nah, bicara mengenai layanan, kemudian Anda katakan ini kan juga ada anggota yang tetap dan lain-lain. Begitu sebenarnya ada fee berapa yang harus dikeluarkan, kemudian nanti model bisnisnya sendiri ini seperti apa nih yang ingin diketahui pemirsa nih, Mas Ardi? Oke, untuk menjadi member Garasi ID atau user itu free kok, tidak ada dipungut biaya tentunya. Kemudian kalau tadi dari bisnis modelnya kan B2B2C ya, business to consumer. Jadi kami bekerja sama dengan partner, kemudian memberikan meneruskan di platform itu, memberikan arrangement kepada consumer untuk membelinya. Ya tentunya ada margin yang kami ambil sedikit dari bisnis tersebut ya. Oke. Berarti Garasi.id ini lebih kepada platformnya aja begitu ya, karena bisa diakses di semua wilayah kota-kota besar di Indonesia, lebih banyak bekerja sama, yaitu tadi skemanya B2B gitu ya. Ada berapa banyak partner mungkin ya namanya ya sejauh ini yang sudah join di Garasi.id? Saat ini kami ada sekitar 250 partner, dan jumlah kalau plus jumlah cabangnya mungkin hampir 600 ya saat ini di seluruh Indonesia. Targetnya akan meningkat berapa lagi nih Mas ke depan? Targetnya buat kami mau mengembangkan ini untuk bisa benar-benar cover seluruh Nusantara ya. Jadi masih banyak sekali, tapi juga kami melihat partner yang kami rekrut adalah partner-partner yang memang mempunyai reputasi yang baik dan terpercaya ya, karena kami juga memperhatikan faktor kepuasan customer kami dan safety gitu Mas. Termasuk mungkin saya penasaran nih, kan lagi digalakan mobil ataupun kendaraan listrik, itu juga di Garasi.id juga cukup mumpuni nggak servis dan cover nggak tuh? Ya, atau seperti apa? Mungkin kalau dari sisi perawatannya tentu kami cover. Biasanya yang mobil listrik ini masih
kebanyakan masih dilayani oleh bengkel-bengkel resmi atau bengkel authorized yang dari ATPM ya, which is kami juga bekerja sama dengan mereka tentunya gitu loh. Oke. Tapi untuk emergency service-nya ini yang pernah ada kejadian beberapa customer kami yang kebetulan punya mobil listrik terus kehabisan baterai yang ya butuh didorek ya, itu menghubungi kami dan dibantu. Itu bisa ya, oke. Baik, profit nih saya penasaran juga Mas Ardi sejauh ini bagaimana, apakah sudah ada cuan juga nih yang diperoleh perusahaan? Wah, ini pertanyaan yang jawabannya bikin saya senyum bahagia. Tapi sayangnya saya belum bisa share ya mengenai profit and loss di dalam hal ini gitu, karena kami masih private company. Oke. Kita doakan semoga garasi.id ke depannya ini makin berkembang begitu ya. Khususnya untuk kendaraan listrik juga tadi ini juga semakin bisa beradaptasi dan profitnya juga segera bisa tercapai begitu ya Mas Ardi. Ya, terima kasih Mas Ardi dan sukses terus. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa, terima kasih. Nah, kalau mau benerin mobil servis apa butuh boleh tuh. Kayaknya langsung mendaftar deh plus karena ini ada servis berkalanya tadi. Kita update dulu mungkin juga seperti apa ya pergerakan dari indeks harga saham gabungan sejauh ini pemirsa. IHSG bergerak di teritori positif tipis 0,09% atau 5 poin ke 6.873 dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis 0,06%, 15.320. Saham yang menjadi deretan saham-saham top losers pemirsa ataupun juga top gainers diantaranya adalah saham seperti Indo Straits, kemudian Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI masuk dalam top gainers dengan penguatan 10%, CYBR atau ITSEC juga menguat 9%, MPPA juga masih menguat sekitar 4,6%, PTBA Doit Harum juga masuk dalam jajaran top gainers dengan penguatan 3-4%. Top losersnya ada INPS, ada HUMI, MSIE, Mutu, Diva, IRRA, Unique SGER, pemirsa. Ya, demikian Power Breakfast pada pagi hari ini pemirsa, dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka hari ulang tahun pasar modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saya Prisa Sembodatu. Ya, dan saya Prasetyo Wibowo. Sampai berjumpa kembali.